Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama dalam ibadah secara online. Meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, namun janganlah hal ini menyurutkan sukacita kita untuk memujinya. Dia yang adalah Allah yang menciptakan bumi dengan segala isinya telah memberikan yang terbaik bagi kita. Dengan bangkit berdiri, marilah kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 14 ayat 1 dan 2. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Nyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kamu puji, bernyanyilah, bernyanyilah. Bergaunglah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang surgawi, Engkau besar termulia. Kebaktian kita pada minggu hari ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera menyertai saudara-saudara, Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami boleh datang dalam kerendahan kepadamu. Kami mengakui segala kegagalan kami, keberdosaan kami, ketika kami seringkali menyakiti Engkau, baik itu lewat pikiran kami, perkataan kami, sikap hidup kami, maupun juga seringkali kami mendukakan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami seringkali melukai pasangan kami juga seringkali melukai orang tua ataupun anak kami, kakak ataupun adik kami. Baik itu dengan sikap kami, perkataan kami, hal-hal yang menjengkelkan buat mereka. Ampunilah kami ya Tuhan, berikan kepada kami kekuatan untuk bersama-sama menghayati persekutuan kami di rumah, persekutuan kami di dalam keluarga, dan persekutuan kami dengan Engkau. Perdamaikan kami ya Allah di dalam kasih-Mu, Tuhan kami dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Dan mampukan kami juga terus berdamai dan memelihara persekutuan kami dengan saudara-saudara kami, dengan seluruh anggota keluarga kami, dan siapapun sesama kami yang kami jumpai. Bapa di sorga, hari ini kami ingin kembali belajar dari firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, bukan cuma membaca Alkitab, tapi mampukan kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, melakukan firman Tuhan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Tolong akan pelayan firman-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menjadi manusia. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita membuka Injil Matius pasal 11. Kita akan membaca mulai ayat 2 sampai 6. Lalu kita melanjutkan ayat 16 sampai 20. Kita melanjutkan lagi ayat 25 sampai 30. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Matius 11 mulai ayat 2. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Kita lanjutkan ayatnya yang ke-16. "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.' Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya.' Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya." Ayatnya yang ke-25. "Pada waktu itu berkatalah Yesus, 'Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil.
Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara yang berbahagia, tentunya setiap orang yang bukan hanya mendengar, bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi yang terlebih berbahagia adalah orang yang melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, apa kabar? Udah 3,5 bulan, mungkin lebih ya. Terakhir kita bergereja kumpul bareng dalam kebaktian 15 Maret. Masih ingat? Saudara, apa yang berubah setelah 3,5 bulan ini? Anda berubah? Apa yang berubah? Apa bedanya dulu sama sekarang? Ada yang rambutnya udah beda ya, ada yang makin gondrong mungkin. Macam-macam deh Bapak Ibu. Tapi coba kita lihat, apa sih yang beda? Kita lihat beberapa foto yuk. Ada yang sedang dikunjungi. Ini Desember 2018 kalau nggak salah. Masih ingat? Kayaknya ada nih orangnya di sini nih, yang lagi nonton nih. Pak Butun. Pak Butun kemana Pak Butun? Bedanya, sekarang kita masih belum bisa bertemu dan berkunjung juga ke rumah Pak Butun. Ya. Ada lagi yang bisa kita lakukan di gereja. Masih ingat Bapak Ibu? Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada hari Kamis tanggal 11 Mei atau 10 Mei tepatnya 2018. Kita bisa saling mendoakan. Ini dia beberapa foto yang menunjukkan kita mau saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah yang ini nih ya, yang ini kita ternyata bisa hahaha di gereja ya. Ini foto bareng penatua lama, penatua baru dan wajahnya Bapak Ibu coba lihat. Mereka masih senyum-senyum cerah ceria ya, luar biasa ya. Kita sudah lama kangen gak bisa hahihi seperti ini. Iya Bapak Ibu, jadi apa yang beda antara dulu dan sekarang? Sekarang kita masih belum bisa kumpul. Tapi bukan berarti sekarang kita tidak bisa bertumbuh. Kita tetap bisa bertumbuh dalam iman kita. Coba kita melihat Bapak Ibu. Berubah dan berbeda itu memang gak enak.
Berubah dan berbeda itu memang gak gampang. Mari saya mengajak kita membuka Matius 11 tadi. Waktu itu Yohanes sedang di penjara, ayat 2 mengatakan. Lalu dia sekarang kan sudah berubah keadaannya. Udah gak bisa lagi pergi membaptis orang, dia sudah ada di penjara. Ketika dia di penjara, maka dia mulai mendengar tentang Kristus. Dia mendengar apa ya? Mungkin dia mulai merasa, betul gak ya? Ini yang disebut Mesias. Atau ada sesuatu yang mungkin beda kali, harus menantikan yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata memang pada saat itu Yohanes Pembaptis bisa menjadi ragu. Pikirannya bisa menjadi berubah. Dulu dia begitu yakin ketika Yesus dibaptis. Dia tahu pasti bahwa Yesuslah seorang Mesias yang dinantikan. Dan dia sedang menjadi seorang yang membuka jalan untuk kedatangan Mesias. Tapi ketika Yohanes Pembaptis sudah di penjara, dia sekarang mulai menjadi ragu. Dia sekarang berbeda dari yang dulu. Saudara-saudara, kapan kita bisa menjadi berbeda? Dan apakah memang betul kita perlu berubah? Persoalannya sebenarnya pada saat itu Yohanesnya berubah karena dia mungkin dipengaruhi dengan berbagai macam pikiran-pikiran yang membuatnya kecewa. Kenapa saya harus dipenjara? Kalau dia Mesias, kenapa ia tidak bisa menolong saya keluar dari penjara? Kalau saya menjadi seorang yang merintis jalan buat sang Mesias, kenapa saya harus menderita dan dipenjara? Mungkin itu yang dipikirkan Yohanes Pembaptis. Tapi saudara-saudara, apa yang mau dikatakan? Apakah memang keadaannya berubah membuat orang-orang pada saat itu harus berubah? Pasal 11 Matius ayatnya yang ke-18 dan ke-19. Mari kita lihat. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Jadi persoalannya adalah orang-orang pada saat itu yang tidak mau berubah. Persoalan pertama yang coba diungkapkan adalah pikiran orang banyak saat itu. Mereka selalu berpikir, wah, Yesus ini makan bersama orang berdosa. Bagaimana Mesias bisa makan bersama orang berdosa? Atau mereka berpikir, Mesias itu mestinya ya begini. Hanya dalam pikiran mereka. Konsep mesianik yang mereka setujui, yang mereka terima, itu yang mereka mau. Mereka tidak bisa terima kalau Yesus datang dengan segala keilahiannya, tapi juga dengan segala kemanusiaannya. Dan mengemban misi Allah untuk menyelamatkan seisi dunia. Pikiran orang-orang pada waktu itu tidak mudah untuk diubah. Mereka cuma selalu mempersalahkan orang lain. Mempersalahkan Yohanes Pembaptis, juga mempersalahkan Yesus. Persoalan yang kedua pada saat itu dengan amat terpaksa, ayat 20 kita membaca tadi, Yesus harus berbicara keras karena kota-kota di sana tidak mau menerima dia.
Ayat 20 dikatakan Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizat. Terpaksa penulis Injil Matius mengatakan Yesus mengecam orang-orang yang tidak mau bertobat itu. Saudara, perubahan itu menjadi sesuatu yang harus kita terima. Tapi apakah kita mau mengatakan hidup kita bertobat, hidup kita berubah, hati kita sungguh-sungguh berubah? COVID-19 memporak-porandakan dunia. Mungkin COVID-nya hanya virus yang sangat kecil. Tetapi dunia berubah, kehidupan berubah. Nah, apa jadinya kalau diri kita tidak mau berubah? Apa jadinya kalau diri kita hanya terus menentang dan tidak mau bertobat? Saya ingin mengajak kita mendengar suatu suara yang mengajak kita untuk berubah. Surat kepada Tuhan. Tuhan, bulan Juni ini ujian sekolah sudah selesai. Raport juga sudah dibagikan. Seharusnya aku liburan. Banyak yang sudah direncanakan. Tapi semua mendadak batal. Meski tempat wisata dan mal sudah mulai buka kembali, aku belum bisa kemana-mana. Aku harus lebih lama di rumah aja. Tuhan, kadang-kadang aku merasa bosan. Aku merasa sendirian. Memang banyak teman menyapa di dunia maya, tapi saat gadget mati, semua kembali sepi. Tatap muka bersama teman-teman tercinta jadi terbatas hanya di layar. Belajar juga melalui layar, bahkan ibadah pun melalui layar. Tuhan, aku belum tahu apa yang akan terjadi nanti. Sampai kapan keadaan begini? Banyak hal aku tidak mengerti. Tapi hari ini aku membaca firman-Mu yang Kau sampaikan melalui Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama, pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan, maafkan aku. Kadang-kadang aku lupa bahwa Tuhan selalu ada. Tolong aku untuk tidak lagi khawatir, karena aku percaya Tuhanlah pemelihara hidupku. Liburan bisa ditunda, mal dan tempat wisata tidak akan kemana-mana. Yang penting, Tuhan selalu menjaga dimanapun aku berada. Tolong aku untuk tetap beriman dan percaya. Amin. Tiap tokoh dalam sejarah Alkitab memperlihatkan memang ada sesuatu yang harus diubah dan berubah. Kita bisa belajar dari Yohanes Pembaptis untuk melihat apa yang jadi keterbatasannya. Dan kita juga bisa belajar untuk tidak melakukan seperti yang dilakukan Yohanes Pembaptis.
Kita mau terus belajar percaya dan bertobat, bukan menjadi kecewa kepada Yesus Sang Mesias. Nah saudara-saudara, perubahan yang sangat menyeluruh tentunya bisa dibuat lewat sejarah. COVID-19 bisa membuat sejarah dunia ini berubah. Ternyata ya tahun 2020 itu dunia tergoncang. Manusia tidak lagi begitu hebat. Mereka bisa mengatakan manusia itu ternyata ya bisa loh dikalahkan oleh virus yang sangat kecil. Dan virus itu bisa membahayakan buat seisi dunia. Sejarah mengukir catatan baru buat dunia di tengah-tengah zaman yang begitu maju seperti saat ini. Nah saudara-saudara, sekarang bagaimana dengan kita? Kalau dulu kita bisa berkumpul di gereja. Nah ini salah satu contoh nih. KTB, kelompok tumbuh, apa Bapak Ibu? Kelompok tumbuh bersama ya. Coba lihat wajah-wajahnya nih. Siapa aja peserta KTB? Nah, saya sudah lama nggak ketemu teman-teman yang satu kelompok ini ya. Dan tetap berharap kita semua bisa terus bertumbuh tentunya sekalipun belum bisa kumpul. Nah Bapak Ibu, kita tetap bisa KTB. Tapi KTB-nya apa? Karakter terus berbuah. Apa yang bisa kita lakukan? Karakter terus berbuah. Berubah secara keseluruhan. Bukan cuma berubah dulu bisa kumpul, sekarang gak bisa kumpul. Berubah secara keseluruhan dialami. Ada makhluk yang dulu hijau, sekarang lebih hitam dan jelek. Bapak Ibu pasti tahu. Ya, ulat sutra. Jadi kepompong. Jelek ketika ia jadi kepompong. Beberapa minggu, tapi kemudian kita sebut buah ini katakanlah ibaratnya buah apel. Ya, buah apel itu kita bisa membaginya. Setidaknya kita bisa membagi dalam 6 bagian. Apa yang saya harus, apa yang saya jangan. Saya harus mulai. Yang pertama yang biru itu dikatakan, saya harus mulai mengalami apa? Oh, saya harus mulai mengalami perubahan. Perubahan yang bagaimana? Nah, saya harus merasa apa? Saya harus merasa bersyukur karena saya diberi kesehatan. Itu misalnya. Lalu kemudian yang ketiga, yang warnanya merah muda. Saya harus juga mulai bertanya, apa maksud Tuhan di tengah masa COVID ini? Apa yang harus saya ubah dari diri saya? Yang keempat, warnanya ungu, saya harus mulai belajar. Belajar melakukan apa? Ketaatan apa kepada firman Tuhan? Dan yang orange, yang kelima, saya kira pesan Tuhan buat saya adalah, nah Bapak Ibu, kalau tadi kita belajar untuk mau berubah, pesan apa yang harus kita lakukan dari Tuhan? Tentunya pesan itu ketika kita harus berhadapan dengan situasi yang di masa-masa yang kita nggak selalu bisa kumpul ini. Kita harus belajar berubah dan mau melakukan apa? Pesan Tuhan tentunya kita bisa tetap membaca Alkitab sendiri. Belajar bertumbuh dalam karakter yang baik. Kita bisa belajar melakukan saat teduh dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma sekedar baca. Dan saya akan, nah yang merah itu yang mau diungkapkan. Saya akan pada hari ini belajar untuk setia kepada Tuhan. Ya, belajar dari pengalaman Yohanes Pembaptis misalnya. Saya mau belajar percaya kepada Kristus dan tidak menjadi ragu.
di situasi apapun. Nah, Bapak Ibu, tiap orang bisa menggunakan making apple cycle ini untuk melihat bahwa ada sesuatu yang harus dia maknai, meaning making ya, dengan apple cycle ini. Supaya kita bisa melihat masa pandemi Covid ini punya makna buat hidup kita. Punya makna buat dunia karena mengubah sejarah, punya makna buat pertumbuhan karakter kita secara pribadi. Apa yang harus kita ubah? Apa yang harus kita buat saat ini? Hari ini kita tidak cuma mau belajar bertanya atau juga menentang Kristus, atau juga seringkali kita protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan belum juga berlalu pandemi ini? Tapi kita mau belajar berubah. Kita mau belajar melakukan apa yang bisa kita lakukan. Mentaati pesan Tuhan untuk kita maknai dan kita terapkan buat hidup kita sehari-hari. Belajar dari Yohanes Pembaptis, saudara dan saya hari ini, apakah kita mau belajar ragu-ragu? Tentu tidak. Kita mau belajar terus percaya. Bahkan kita mau belajar bertobat untuk sungguh-sungguh beriman. Tidak lagi meragukan Kristus, melainkan percaya dengan sungguh. Tuhan tentunya menolong kita semua. Amin. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami tetap belajar mengucap syukur, sekalipun keadaan kami tidak sama dengan yang dulu. Kami tidak selalu bisa berkumpul, kami tidak selalu bisa saling mengunjungi satu dengan yang lain. Tapi kami boleh tetap merasakan Tuhan dekat pada kami. Malah Tuhan menyapa kami secara pribadi. Ketika kami mau membaca Alkitab, ketika kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami tidak ingin menjadi ragu, kami justru ingin makin dekat dan bertobat. Kami ingin sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Bapa di sorga, mampukan kami melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami berdoa buat teman-teman yang saat ini sedang kehilangan pekerjaan. Kami berdoa buat teman-teman remaja yang juga masih bergumul dengan sekolah mereka ataupun juga perguruan tinggi yang sedang mereka cari. Kami juga mau berdoa Tuhan buat mereka yang sedang memulai usaha atau mereka yang saat ini sedang sakit. Mereka yang sedang dalam proses pemulihan, mereka yang sedang kecewa, mereka yang sedang merasakan kesendirian. Tuhan, kami mau berdoa, datanglah menyapa mereka dan berikan kepada mereka kekuatan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau selalu dekat kepada kami. Engkau selalu dekat kepada orang-orang yang mau berharap kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan saudara-saudara kami yang lanjut usia dan sedang sakit, ataupun juga anak-anak kami
di masa-masa liburan sekolah ini. Biarlah kami tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan, sekalipun kami tidak bisa pergi-pergi ataupun juga berkumpul, dan kami tidak bisa selalu berekreasi ke tempat-tempat yang jauh. Hari ini Tuhan, ajar kami untuk tetap belajar bersyukur dan setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Allah melalui persembahan seperti yang dilakukan Hizkia dalam 2 Tawarik 29 ayat 27. Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Pada saat persembahan korban bakaran dimulai, mulailah pula dinyanyikan bagi Tuhan dan dibunyikan nafiri dengan iringan alat-alat musik Daud, Raja Israel. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami membawa sebagian dari pemberian-Mu melalui persembahan syukur ini. Tuhan, kiranya Engkau menerima persembahan kami dan memberkatinya. Biarlah persembahan ini boleh menjadi sarana pelayanan-Mu di tempat ini. Berkati juga majelis yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau kekal selamanya. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudara-saudara umat Tuhan,
Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah kita memohon kekuatan, penyertaan, dan berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara di rumah saudara masing-masing, di tengah setiap keluarga kita, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.